Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman di sana baik-baik saja. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul eksposur transaksi. Sebelum itu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, Saiful Bari, atau saya sendiri dengan NIM A1B019305. Yang kedua ada Eni Sulastri dengan NIM A1B019093. Dan yang terakhir ada Andi Putrawansa dengan NIM A1B019023. Oke, berbicara tentang eksposur transaksi, maka di sini kita akan mengkaji tentang resiko falas. Jadi seberapa jauh sih suatu perusahaan dipengaruhi oleh perubahan kurs falas secara umum disebut eksposur. Nah, eksposur transaksi yang berasal dari kemungkinan diperolehnya keuntungan atau kerugian usaha akibat transaksi yang terlanjur menggunakan mata uang asing sebagai denominasi. Dengan kata lain, eksposur transaksi merupakan resiko terganggunya aliran kas perusahaan di masa mendatang akibat dari fluktuasi kurs falas. Eksposur transaksi mengukur perubahan nilai kewajiban finansial yang terjadi sebelum ada perubahan kurs falas. Pusat perhatian adalah pada perubahan aliran kas dari akibat kontrol yang telah ditandatangani. Nah, eksposur transaksi adalah mengukur perubahan nilai transaksi akibat adanya perbedaan nilai kurs pada saat transaksi terjadi dengan saat transaksi diselesaikan. Eksposur transaksi menitikberatkan pada perubahan yang tidak diharapkan dalam aliran kas di masa mendatang pada horizon waktu yang lebih pendek dibanding eksposur ekonomi. Eksposur transaksi mengukur keuntungan ataupun kerugian akibat adanya kewajiban finansial yang syarat-syaratnya dinyatakan dalam valuta asing. Eksposur transaksi muncul pada saat transaksi-transaksi kas di masa depan dari sebuah perusahaan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Eksposur transaksi muncul karena yang pertama, adanya pembelian atau penjualan barang atau jasa secara kredit, di mana harganya dinyatakan dalam falas. Yang kedua, peminjaman atau pemberian pinjaman dana di mana pembayaran bunga dan cicilan utang dibuat dalam mata uang asing. Yang ketiga, menjadi suatu kelompok kontrak forward yang tidak jadi. Yang keempat adalah memperoleh aktiva ataupun menandatangani kewajiban yang didominasi dalam falas. Nah, biasanya eksposur transaksi paling umum muncul adalah bila suatu perusahaan memiliki aktiva atau pasiva yang didenominasi dalam mata uang asing. Suatu eksposur transaksi tercipta pertama kali ketika penjual mengutip suatu kurs falas kepada pembeli potensial. Kutipan tersebut dapat dilakukan secara verbal, lewat telepon, atau dalam bentuk tertulis, atau bahkan dalam daftar kurs yang tertulis. Dengan dilakukannya pesanan, eksposur potensial yang tercipta pada saat kutipan kini berubah menjadi eksposur transaksi yang signifikan bagi penjual. Eksposur transaksi akan terus muncul sampai pembayaran yang sebenarnya diterima oleh si penjual. Selanjutnya adalah pengukuran eksposur transaksi. Nah, di dalam pengukuran eksposur transaksi ini, yang pertama yaitu untuk memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran dalam setiap mata uang asing selama kurun waktu tertentu. Yang kedua, untuk menghitung keseluruhan exposure dari semua penerimaan dan pengeluaran bersih. Selanjutnya adalah mengidentifikasi net transaction exposure. Bila exposure transaksi benar-benar ada, maka perusahaan menghadapi 3 tugas utama. Yang pertama itu adalah perusahaan harus mengidentifikasi derajat exposure transaksi. Yang kedua, perusahaan harus memutuskan apakah perlu atau tidak menghilangkan atau judging exposure. Yang ketiga, bila perusahaan memutuskan untuk melenyapkan sebagian atau seluruh exposure,
perusahaan harus memilih teknik lindung nilai yang tersedia. Nah, sebelum perusahaan memutuskan untuk melakukan hedging atau tidak, ia mau tidak mau harus mengidentifikasi masing-masing eksposur transaksi bersih pada setiap mata uang. Nah, istilah bersih mengacu pada konsolidasi semua aliran kas masuk dan keluar yang diharapkan pada kurun waktu dan dalam mata uang tertentu. Untuk mengetahui exposure bersih pada setiap mata uang pada semua cabang perusahaan, TNC pertama-tama harus mengidentifikasi posisi masing-masing cabangnya untuk seluruh mata uang yang digunakan. Nah, pada tabel berikut merupakan contoh kasus TNC yang memiliki 4 cabang di London, Munich, Prancis, dan Toronto, dan melakukan transaksi dalam 4 mata uang. Posisi mata uang 1 di mana 2 cabang memiliki aliran masuk bersih, sedangkan 2 cabang lain mempunyai aliran keluar bersih. Berdasarkan laporan konsolidasi, TNC tersebut mengharapkan aliran masuk bersih sebesar 20.000 unit dalam mata uang 1. Setiap konsolidasi aliran masuk bersih dihitung dengan akuntansi posisi semua cabang. Nah, pada tabel ini terdapat 4 cabang, yaitu London, Munich. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Sulastri akan membahas materi selanjutnya mengenai teknik mengatasi exposure transaksi. Exposure transaksi dapat diatasi dengan 2 cara, yaitu dengan menggunakan teknik kontraktual dan dengan menerapkan strategi operasi. Yang saya bahas di sini mengenai teknik-teknik menghilangkan exposure transaksi dengan menggunakan teknik kontraktual yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada forward market hedging, yaitu perusahaan yang berada dalam posisi long akan menjual falas forward, sementara perusahaan pada posisi short akan membeli forward tersebut. Dengan cara ini, perusahaan dapat mematok nilai dolar dari aliran kas valuta asing. Jika pendapatan yang akan diterima dalam falas di masa mendatang dalam posisi tidak dilindungi nilai, maka besarnya arus kas dalam mata uang domestik bergantung pada kurs spot di masa mendatang. Jika pendapatan tersebut dilindungi nilai dengan forward, maka apapun yang akan terjadi dengan kurs spot mendatang tidak akan berpengaruh terhadap arus kas di mata uang domestik. Sebagai ilustrasi, misalkan kurs spot Deutsche Mark adalah DM1 sama dengan 0,40 dolar dan kurs forward 1 tahun adalah DM1 sama dengan 0,3828 dolar, maka penjualan forward sebesar DM 25 juta untuk 1 tahun, penyerahan akan menghasilkan 9,57 juta dolar. Besar berapapun kurs spot pada tanggal 31 Desember tersebut. Dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu ada kurs spot, nilai piutang awal plus laba atau rugi dalam kontrak forward, yaitu hasilnya sama dengan total aliran kas. Tabel pertama berisi DM1 sama dengan 0,40 dolar, dan nilai piutang awalnya 10 juta dolar, dan mengalami kerugian sebesar 430.000 dolar. Maka total aliran kasnya yaitu 10 juta dolar dikurangi 340.000 dolar sama dengan 9.570.000 dolar. Kedua ada DM1 sama dengan 0,3828 dolar. Nilai piutangnya ada 9.570.000 dolar. Tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan, maka total aliran kasnya tetap
menjadi 9.570.000 dolar. Dan yang ketiga ada DM1 sama dengan 0,36 dolar. Nilai piutang awalnya 9 juta dolar ditambah dengan mengalami keuntungan dalam kontrak forwardnya sebesar 570.000 dolar. Maka total aliran kasnya 9.570.000 dolar. Yang kedua ada money market HITGI, yaitu melalui kegiatan meminjam dan sekaligus meminjamkan dalam dua mata uang berbeda, dengan tujuan mengunci nilai dolar dari aliran kas valuta asing di masa mendatang. Untuk transaksi piutang dalam falas, langkah pertama dalam money market HITGI adalah menentukan jumlah falas yang akan dipinjamkan. Yang ketiga ada risk shifting, yaitu memindahkan risiko dapat dilakukan dengan mencoba mengekspor dalam mata uang yang menguat nilainya dan mengimpor dalam mata uang yang nilainya melemah. Keempat ada pricing decision, yaitu mengkonversi antara harga valuta asing dan harga dolar dengan menggunakan kurs forward, bukan kurs spot. Bila harga dolar cukup tinggi, eksportir sebaiknya mengikuti dengan melakukan penjualan. Sebaiknya, bila harga dolar dalam impor cukup rendah, importer sebaiknya mengikuti dengan melakukan pembelian. Harga falas merupakan rata-rata tertimbang dengan kurs forward untuk penyerahan pada tanggal tersebut. Yang kelima ada exposure netting, yaitu menghilangkan exposure dalam satu mata uang dengan exposure dalam mata uang yang sama atau mata uang yang lain. Sedemikian rupa sehingga laba dalam kedua posisi mata uang akan dapat saling meniadakan exposure satu sama lain. Yang keenam ada currency risk sharing, yaitu membagi risiko mata uang dapat dilakukan dengan mengembangkan kontrak customized HITGI yang melekat pada transaksi perdagangan. Kontrak ini berbentuk klausul penyesuaian harga, di mana harga dasar disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kurs tertentu. Yang terakhir ada foreign currency option, yaitu bila jumlah aliran kas keluar dari falas tidak diketahui, maka sebaiknya membeli currency forward. Namun, bila jumlah tersebut diketahui, sebaiknya beli call option pada mata uang tersebut. Bila jumlah aliran kas masuk dari falas diketahui, sebaiknya jual currency forward. Namun, bila jumlah tersebut tidak diketahui, sebaiknya beli put option pada mata uang tersebut. Selanjutnya yaitu meng-HITGI exposure transaksi jangka panjang. Sejumlah perusahaan multinasional memiliki arus kas valuta asing beberapa tahun dari sekarang dapat menggunakan HITGI jangka panjang. Sebagai contoh, Disney Company telah meng-HITGI arus kas yen Jepang yang akan dikembalikan ke Amerika Serikat, yaitu dari Japan Disney, untuk 20 tahun ke depan. Eastman Kodak Company dan General Electric Company memasukkan manajemen nilai tukar mereka ke dalam perencanaan korporasi jangka panjang. Jadi dibutuhkan teknik-teknik untuk meng-HITGI exposure nilai tukar jangka panjang. Bagi perusahaan-perusahaan yang bisa mengestimasi secara akurat hutang atau piutang valuta asing yang akan muncul beberapa tahun dari sekarang, ada 3 teknik yang sering dipakai untuk meng-HITGI exposure transaksi jangka panjang semacam itu. Antara lain yang pertama ada kontrak forward jangka panjang. Sampai akhir-akhir ini, kontrak forward jangka panjang atau long forward jarang digunakan.
dewasa ini, long forward sangat populer. Sebagian besar bank internasional besar secara rutin mengkuotasikan kurs forward berjangka waktu hingga 5 tahun untuk pound Inggris, dolar Kanada, mark Jerman, dan franc Swiss. Long forward sangat menarik bagi perusahaan-perusahaan yang telah menandatangani kontrak ekspor dan atau impor bernilai tetap jangka panjang dan ingin melindungi arus kas mereka dari pergerakan nilai tukar. Sama seperti kontrak forward jangka pendek, long forward dapat dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan khusus dari perusahaan. Bank-bank besar mau menjual atau membeli long forward berjangka waktu hingga 10 tahun untuk valuta-valuta penting. Karena sebuah bank harus yakin perusahaan akan memenuhi kewajiban jangka panjangnya yang telah ditetapkan dalam kontrak. Bank hanya mau berurusan dengan perusahaan-perusahaan yang paling kredibel. Yang kedua ada currency swap. Currency swap adalah teknik kedua yang bisa digunakan untuk menhedge exposure transaksi jangka panjang terhadap fluktuasi nilai tukar. Currency swap memiliki banyak bentuk. Salah satunya dapat mengakomodasikan dua perusahaan yang memiliki kebutuhan jangka panjang yang berbeda. Sebagai contoh, sebuah perusahaan Amerika Serikat disewa untuk membangun jaringan pipa minyak di Inggris. Perusahaan ini memperkirakan akan menerima pembayaran pound Inggris 5 tahun dari sekarang pada saat konstruksi selesai. Pada saat yang sama, sebuah perusahaan Inggris disewa oleh sebuah bank Amerika Serikat sebagai konsultan proyek jangka panjang. Untuk menciptakan currency swap, perusahaan perlu mencari perusahaan lain yang bisa mengakomodasi kebutuhannya. Bank-bank komersial dan bank-bank investasi besar memiliki pialang-pialang yang bertindak sebagai perantara swap. Korporasi-korporasi dapat menghubungi pialang-pialang tersebut jika mereka ingin menghilangkan exposure transaksi dari valuta-valuta tertentu. Sejalan dengan berlalunya waktu, currency swap mungkin tidak menguntungkan bagi salah satu pihak yang terlibat. Dengan menggunakan contoh perusahaan Amerika Serikat yang ingin menswap penerimaan pound dengan dolar akan dirugikan jika setelah swap ditandatangani, dolar melemah dan perusahaan dapat membeli dolar dengan harga yang lebih murah dalam pasar spot. Yang selanjutnya ada parallel loan. Parallel loan atau back-to-back loan melibatkan pertukaran valuta antara dua pihak dengan kesempatan untuk menukarkan kembali valuta-valuta yang bersangkutan pada kurs tertentu di masa depan. Parallel loan ini dapat diidentikan dengan dua swap yang digabung menjadi satu. Satu swap terjadi pada permulaan kontrak parallel loan dan satunya lagi pada suatu tanggal tertentu di masa depan. Parallel loan diinterpretasikan oleh akuntan sebagai pinjaman biasa dan dengan demikian harus dimasukkan dalam laporan keuangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Andi Putrawansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Putrawansa akan jelaskan tentang strategi operasi. Apabila teknik lindung nilai tidak tersedia atau terlalu mahal untuk menghilangkan exposure transaksi, maka alternatif metode untuk setidaknya mengurangi exposure adalah sebagai berikut. 1. Leading and lagging. Perusahaan dapat menggunakan tindakan leading dengan mempercepat saat pembayaran sebelum dolar mengalami apresiasi atau tindakan lagging
dengan memperlambat pembayaran sampai depresiasi mata uang domestik usai. Tindakan percepatan dan perlambatan mencerminkan penyesuaian dalam waktu pembayaran atau penerimaan untuk mencerminkan ekspektasi mengenai nilai tukar di masa depan. Sebagai contoh, pertimbangkan sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang memiliki anak perusahaan di seluruh dunia. Sebuah anak perusahaan berada di Inggris dan memiliki sejumlah bahan baku dari anak perusahaan lainnya di Jerman. Asumsikan bahwa bahan baku ini didenominasi dalam mark Jerman jika anak perusahaan Inggris memperkirakan pound akan segera mengalami depresiasi terhadap mark. Anak perusahaan ini dapat mempercepat waktu pembayaran sebelum pound benar-benar mengalami depresiasi. Yang kedua, cross-hedging. Melakukan lindung nilai posisi terbuka pada suatu mata uang dengan melakukan lindung nilai pada mata uang lainnya, yang amat erat korelasinya dengan mata uang yang pertama. Cross-hedging merupakan metode umum yang dipakai untuk mengurangi exposure transaksi pada saat suatu valuta tidak dapat di-hedge. Asumsikan bahwa sebuah perusahaan Amerika Serikat memiliki hutang dalam valuta X 90 hari dari sekarang. Karena khawatir, maka valuta X perusahaan bisa menggunakan cross-hedging, di mana perusahaan harus terlebih dahulu mengidentifikasi valuta lain, katakanlah valuta Y, yang dapat di-hedge dan memiliki korelasi yang tinggi dengan valuta X. Kemudian, perusahaan dapat membeli kontrak forward 90 hari yang mendasari valuta Y. Jika dua valuta memiliki korelasi yang sangat tinggi satu sama lain relatif terhadap dolar Amerika Serikat, maka nilai tukar antara dua valuta ini akan stabil dari waktu ke waktu. Yang ketiga, currency diversification. Nilai aliran kas masuk di masa datang dari palas akan lebih stabil bila palas yang diterima tidak berkorelasi positif. Metode ketiga yang bisa dipakai untuk mengurangi exposure transaksi adalah diversifikasi valuta. Pertimbangan sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang memiliki bisnis utama ekspor-impor dan mempunyai lebih banyak arus kas masuk daripada arus kas keluar dalam tiap valuta asing. Dalam hal ini, perusahaan multinasional ini akan dirugikan jika dolar menguat karena jumlah dolar yang diterima dari arus kas masuk valuta asing menjadi lebih kecil. Nilai dolar dari arus kas masuk valuta asing di masa depan akan lebih stabil jika valuta-valuta asing yang akan diterima tidak memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain. Korelasi positif yang rendah atau korelasi negatif dapat mengurangi variabilitas nilai dolar dari semua arus kas masuk valuta asing. Yang keempat, reinforcing center. Suatu cabang perusahaan mengelola pada suatu lokasi semua exposure transaksi dari perdagangan intra-perusahaan. Ada 3 manfaat menggunakan strategi ini. Yang pertama, manajemen dari semua exposure transaksi atas penjualan intra-perusahaan dipusatkan pada suatu lokasi. Yang kedua, dengan menjamin kurs atas order di masa depan, pusat ini dapat menentukan biaya pada mata uang lokal sebelumnya. Yang ketiga, pusat ini mampu mengelola aliran kas intra perusahaan termasuk mempercepat dan memperlambat pembayaran.